Ya, pemirsa, Polres Cimahi membekuk seorang buruh pabrik yang menipu belasan wanita muda. Modus pelaku adalah mencari tenaga kerja dengan syarat para korban harus memberikan foto bugil. Seorang buruh pabrik diamankan penyidik Satreskrim Polres Cimahi di kediamannya di kawasan Cihanjuang, Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku merupakan penipu sekaligus pemeras dari belasan korbannya. Kasus ini berawal dari laporan salah satu korban yang berasal dari Padalarang. Modus yang dilancarkan tersangka yaitu berpura-pura sebagai HRD sebuah pabrik susu yang sedang mencari calon tenaga kerja dengan sasaran perempuan di media sosial. Dari hasil penyelidikan, ternyata ada 12 korban yang ditipu oleh pria berusia 27 tahun tersebut. Selain menipu, tersangka memeras dan melakukan tindakan tak senonoh terhadap para korbannya. Seluruh korban wajib menyerahkan foto dan video bugil sebagai syarat seleksi untuk bekerja demi menghindari salah satu penyakit. Harus mengirim video atau gambar yang mohon maaf tanda kutip itu tidak boleh dikirimkan, tapi dengan alasan tersangka ya adalah itu untuk mengetahui dia sakit HIV atau tidak atau penyakit lainnya. Tadinya tujuannya untuk apa tadi? Cuman iseng aja gitu, Pak. Terus diminta uangnya berapa? 1 juta, antara 1 juta, 1,5 juta, Pak. Pelaku melancarkan aksinya sejak Desember 2021 hingga akhir Maret 2022. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis tentang penipuan dan informasi transaksi elektronik dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kasus hukum dari peristiwa penipuan pencari kerja, sudah bersama kami Kasat Reskrim Polres Cimahi, ada AKP Rizka Fadila. Halo, selamat siang Bapak Fadil. Selamat siang, Bapak. Ya, Bapak Fadil, ini status hukum pelaku penipuan dan pemerasan yang mengaku sebagai HRD saat ini seperti apa sejauh ini, Bapak? Saat ini prosesnya telah berjalan, yang bersangkutan status sudah menjadi tersangka dan saat ini telah ditahan di Satreskrim Polres Cimahi. Baik, oke. Pak Fadil, ini bagaimana kronologis sehingga memang ada peristiwa korban ini mengirimkan video bugil kepada pelaku? Kronologis cerita tersangka atas nama S ini berawal kisaran waktu Desember 2021. Yang bersangkutan memposting di akun media sosial yang menyatakan yang bersangkutan dapat meloloskan para pekerja di 2 perusahaan nasional dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain syarat yang sebagaimana wajarnya, ada syarat tertentu yaitu foto dengan permintaan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Seperti itu. Ya, Pak Fadil, kalau kami boleh tahu latar belakang para korban yang menjadi korban dari penipuan ini, usianya berapa dan statusnya apakah masih pelajar ataukah baru lulus dari sekolah? Rata-rata untuk korban sementara ini dari hasil pendataan ada kurang lebih 12 orang dan sudah lulus sekolah. Umur di antara 20 sampai 25 tahun dan domisili di antaranya dari Kabupaten Bandung dan Cimahi dan sekitar. Baik. Apa yang dikatakan pelaku sehingga memang korban ini begitu dengan mudahnya mengirimkan video atau foto bugil dan juga mengirimkan sejumlah uang? Apa yang diiming-imingi oleh pelaku? Untuk iming-iming, tersangka ini awalnya korban ini tidak mencurigai karena tersangka ini dalam melaksanakan aksinya itu menggunakan akun profil wanita. Nah, dalam prosesnya berjalan berkomunikasi, tersangka ini juga selain menggunakan akun media sosial juga memberikan nomor WhatsApp sehingga antara tersangka dengan korban ini lebih intens untuk berkomunikasi. Dalam prosesnya ini, akhirnya tersangka membujuk dan meyakinkan bahwa apabila korban ini menyerahkan uang, kemungkinan untuk diterima di perusahaan tersebut akan lebih besar. Seperti akhirnya, karena korban juga memang menginginkan masuk di perusahaan tersebut, menyerahkan uang tersebut.
Baik, tapi Pak, mengapa ada syarat begitu mengirimkan foto bugil dari para korban ini? Iya, awalnya tersangka iseng saja, namun dengan menyatakan bahwa pose-pose yang ditentukan itu untuk meyakinkan bahwa korban ini tidak memiliki kelainan ataupun penyakit tertentu yang diutamakan adalah HIV. Nah, dengan bujuk rayu, akhirnya korban ternyata mau mengikuti bujukan dari tersangka sehingga mengirimkan foto ataupun video yang tidak senonoh. Oke, Bapak, kalau dari tersangka ini sendiri, pelaku ini sendiri ada 12 orang menjadi korban, apakah foto-foto dari para korban ini dimiliki untuk pribadi atau untuk disebarluaskan kembali oleh pelaku? Tidak, sementara ini dan hasil pemeriksaan juga tidak menyebar kemana-mana. Hanya terakhir ada di tangan tersangka. Baik, hingga kini sudah ada berapa korban yang sudah melaporkan, Pak? Sementara ini data di kami dan hasil pemeriksaan masih 12. Baik, terakhir Pak, untuk hukuman pelaku? Untuk hukuman yang bersangkutan kita kenakan pasal berlapis mengenai masalah Undang-Undang ITE dan penipuan penggelapan dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Rizka Fadila. Terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang. Terima kasih Bapak.